Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal atau Maulud ini banyak kita baca sholawat Nabi dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kita ini dalam mencintai Nabi itu hanya dengan sholawat Nabi kira-kira? Tersebut kira-kira. Masih ada yang lain, ya? Masih ada yang lain yang mungkin jauh lebih perlu daripada sholawat Nabi, yaitu mengenal Nabi kita. Bagaimana orang itu bisa cinta kalau tidak mengenal? Nah, itu yang jauh lebih penting daripada sholawat. Bagaimana orang itu bisa meneladani kalau dia tidak kenal? Maka setiap hari Kamis kita membahas tentang perjalanan hidup daripada Nabi kita bersama para sahabatnya. Itu adalah dalam rangka kita lebih mencintai Nabi karena lebih mengenal Nabi. Kira-kira begitu. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang bagaimana seorang panglima besar Khalid bin Walid ketika mau masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid ini mendatangi dua orang temannya, sebab dia masih sungkan kalau harus menghadap Nabi dengan sendiri. Masih sungkan sebab beberapa peperangan, ya, perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Sudah 3 kali perang besar. Dia menjadi orang yang memusuhi Nabi. Kemudian tiba-tiba ingin datang menghadap. Ini kira-kira ada rasa sungkan yang sangat besar. Sehingga Khalid ini kemudian mencari teman. Dengan adanya teman mungkin rasa sungkan itu rodok lumayan. Enggak begitu besar lah, enggak begitu berat. Nah, yang didatangi adalah Sofwan bin Umayyah. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Ini 2 orang temannya, teman dekat. Namun keduanya tidak merespon. Sehingga kemudian Khalid ini membulatkan tekadnya untuk pergi ke Madinah sendirian. Nah, ketika sampai di pinggiran kota, Khalid ini bertemu dengan sinten kolongi Pak? Utsman, nggih, Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah. Dia adalah sang penjaga Ka'bah atau yang membawa kunci Ka'bah. Bahkan sampai sekarang itu kunci Ka'bah ini tetap dibawa oleh keturunan Utsman bin Tolhah ini. Itulah keistimewaan daripada Utsman bin Tolhah. Bahkan ketika nanti di tahun ke-9, ini belum kita bahas, Mekah ditaklukkan oleh Nabi, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Abbas, paman Nabi, dengan Sayyidina Ali itu datang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, kunci Ka'bah berikanlah kepada kami berdua." Kata Nabi, "Tidak, kunci Ka'bah akan tetap berada di tangan Utsman bin Tolhah." Nah, kira-kira begitu. Berarti Utsman bin Tolhah ini adalah orang yang terhormat. Maka kemudian Khalid ini mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, kita sekarang ini seperti serigala yang berada di lubang batu. Andaikan kita ini kemudian, atau lubang batu itu kemudian disiram air, maka serigala itu akan keluar dengan kondisi yang sangat hina, basah kuyup.
kelewes-kelewes gitu, kira-kira begitu. Maka aku telah membulatkan tekadku untuk mendatangi Muhammad dan menyatakan keislamanku. Lalu apa jawab daripada Utsman bin Thalhah ini? Wahai Khalid, hari ini pun aku sudah berencana untuk datang ke Madinah, untuk pergi ke Madinah. Itu untaku itu sudah siap itu di sebelah sana. Maka kemudian kedua orang ini berjanji untuk bertemu di daerah yang namanya Ya'jaj. Berjanji di sana. Jadi berangkat sendiri-sendiri supaya tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang Mekah. Kalau orang-orang Mekah curiga mereka mau pergi ke Madinah, bisa dihadang. Kira-kira begitu. Maka mereka berdua berangkat tapi sendiri-sendiri. Kata Khalid, baik, nanti kalau saya yang sampai duluan, nanti saya akan tinggal di sana untuk nunggu sampean. Pun juga demikian, Utsman mengatakan, baik, nanti kalau saya sampai duluan, saya juga akan menunggu di sana. Nah, kemudian dari daerah yang namanya Ya'jaj ini, keduanya berangkat bersama-sama menuju Madinah, dan sesampainya di tempat yang namanya Al-Hudah, keduanya bertemu dengan Amr bin As. Pernah dengar Pak namanya ini? Amr bin As. Ini nama yang sangat luar biasa juga ya. Siapakah dia? Amr bin As ini adalah cendekiawan sekaligus negosiator kebanggaan daripada orang-orang Quraisy. Jadi sekali lagi di Mekah itu tidak ada raja, yang ada adalah pembagian urusan-urusan. Kalau masalah negosiasi itu diberikan kepada sukunya Amr bin As, sehingga mereka punya keterampilan masing-masing. Kalau Bani Makhzum itu urusan perang dan seterusnya. Amr bin As inilah yang pernah mendatangi Raja Najasyi ketika di tahun ke-6 kenabian Ja'far bersama para sahabat hijrah ke Habasyah. Untuk apa? Untuk meminta mereka dikembalikan ke Mekah. Kira-kira begitu. Ya. Namun ternyata Raja Najasyi tidak berkenan dan menolak permintaan daripada Amr bin As ini. Lalu dari mana Amr bin As ini kok berada di daerah yang jauh dari Mekah? Nah, para jamaah sekalian, jadi setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, yang pasukan daripada koalisi itu diporak-porandakan oleh Allah, wa hazamal ahzaba wahda, dengan keesaannya, jadi Allah sendirilah yang memporak-porandakan pasukan Ahzab itu. Kemudian tentara koalisi itu meninggalkan Khandaq. Nah, setelah itulah kemudian Amr bin As ini dengan beberapa pemuda, ia mengatakan, demi Allah, sebagaimana kalian lihat bahwa pengaruh Muhammad itu jauh berada di atas pengaruh siapapun. Jadi pengaruh Muhammad jauh berada di atas siapapun, dan tidak ada yang mampu menandingi. Maka orang-orang atau pemuda-pemuda yang diomongi oleh Amr bin As ini mengatakan, wahai Amr, kalau begitu bagaimana saranmu? Nah, kita pergi ke Habasyah untuk bertemu dengan Raja Najasyi dan kita tinggal di sana. Sehingga jika Muhammad berhasil menaklukkan bangsa kita atau orang-orang Quraisy itu, kita akan aman berada di bawah kekuasaan Raja Najasyi. Sebab saya lebih cenderung atau lebih suka di bawah kekuasaan Najasyi daripada harus tunduk dan berada di bawah kekuasaan Muhammad. Jadi itulah yang disampaikan oleh Amr bin As. Kita pergi ke Najasyi dan kita tinggal di sana. Kalau nanti
Muhammad berhasil mengalahkan Mekah, kita akan aman berada di bawah kekuasaan Najasyi. Sebab saya lebih suka kalau berada di bawah Najasyi daripada di bawah kekuasaan Muhammad. Dan jika bangsa kita menang, kita ini termasuk orang yang mereka pandang. Mereka tidak akan mendatangkan kepada kita kecuali kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Amr bin As. Maka pemuda-pemuda itu kemudian sepakat, sungguh usulan yang sangat cerdas. Memang Amr ini terkenal dengan kecerdasannya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke Habasyah dengan cara mengumpulkan kulit, terutama kulit harimau. Sebab inilah yang sangat disukai oleh Raja Najasyi. Maka setelah hadiah-hadiah itu terkumpul, mereka berangkat untuk menemui Raja Najasyi dan tinggal di sana, di Habasyah itu. Nah, ketika mereka tinggal di sana itu, tiba-tiba datang utusan Nabi, yaitu Amr bin Umayyah al-Dhamiri. Ini sudah kita bahas di perang Khaybar kemarin. Jadi Amr bin Umayyah al-Dhamiri ini diutus Nabi dengan membawa surat untuk Raja Najasyi, yang isi suratnya adalah ajakan untuk masuk Islam. Sekaligus untuk mengajak Ja'far dan rombongannya untuk kembali ke Madinah. Dan satu lagi tujuannya adalah supaya nanti Ja'far dan kelompoknya ini atau rombongannya ini bisa membantu di perang Khaybar. Kira-kira begitu. Tapi setelah mereka kembali ke Madinah dan sampai Khaybar, ternyata perang Khaybar sudah selesai, sehingga rombongan Ja'far ini tidak menjumpai perang, tidak ikut perang. Nah, melihat kedatangan dari Amr bin Umayyah al-Dhamiri ini, Amr bin As mengatakan kepada teman-temannya, saya setelah ini akan menghadap Najasyi. Jika Najasyi mengizinkan, berikan dia kepadaku untuk saya tebas lehernya. Dan bangsa Quraisy akan mengatakan bahwa Amr bin As telah mewakili kami dengan membunuh utusan daripada Muhammad. Kemudian Amr bin As ini masuk ke istananya Raja Najasyi dan disambut dengan hangat oleh Raja Najasyi. Sebab Amr bin As ini memang dari dulu sudah mengenal Najasyi, sahabat baik. Selamat datang wahai temanku. Hadiah apakah yang engkau bawa dari negerimu? Wahai Tuan Raja, saya membawa hadiah berupa kulit yang sangat engkau sukai. Dan jumlahnya sangat banyak, wahai Tuan Raja. Dan Raja Najasyi pun sangat senang. Nah, begitu melihat Raja Najasyi senang ini, Amr bin As mengatakan, wahai Tuhan Raja, saya tadi melihat ada seseorang yang keluar dari istana Tuan. Dia adalah musuh kami. Dia telah membunuh orang-orang terbaik kami. Oleh sebab itu, wahai Tuhan Raja, bawalah dia kepadaku agar saya dapat membunuhnya. Itu yang disampaikan oleh Amr. Tiba-tiba terdengar suara plak, ya. Keras sekali, ya. Ternyata itu adalah tamparan Raja Najasyi kepada Amr bin As. Tampar plak, hidungnya yang ditampar. Maka saking kerasnya Amr ini merasakan bahwa seakan-akan hidungnya itu kemudian pecah. Kemudian Amr mengatakan, wahai Tuan Raja, demi Allah, sekiranya saya tahu bahwa Paduka sangat membenci ini, niscaya saya tidak akan memintanya. Maka kemudian Najasyi ini mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amr, apakah engkau memintaku
untuk menyerahkan seseorang kepadamu, yang seseorang itu adalah utusan daripada orang yang telah didatangi oleh namus atau kenabian ya, atau malaikat Jibril yang telah datang kepadanya, sebagaimana namus itu datang kepada Nabi Musa. Wahai Tuhan Raja, benarkah demikian? Kata Amr. Celaka kau wahai Amr. Dengarlah dan ikutilah dia. Dia maksudnya adalah Nabi kita Muhammad. Sungguh demi Allah, dia berada di atas kebenaran. Dia akan menang atas orang-orang yang menyelisihinya, sebagaimana menangnya Musa terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, para jamaah sekalian, setelah mendengar penjelasan daripada Raja Najasyi ini, Amr kemudian mengatakan, kalau begitu wahai Tuhan Raja, maukah engkau membaiatku untuk memeluk Islam, untuk Nabi Muhammad? Baik, kata Najasyi. Maka kemudian Raja Najasyi mengulurkan tangannya kepada Amr bin As, dan kemudian Amr bin As bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah Amr bin As. Kemudian Amr ini keluar dari istana dengan pemahaman yang 180 derajat berbalik dari pemahaman yang sebelumnya. Kemudian dia menemui teman-temannya, tetapi masih merahasiakan keislamannya. Maka dia berpamitan kepada teman-temannya untuk pergi, tetapi tidak dikatakan mau pergi kemana. Sehingga setelah itu Amr ini meninggalkan Habasyah, meninggalkan teman-temannya untuk menuju ke Madinah. Untuk apa, Pak? Menyatakan keislamannya di depan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika Amr ini sampai di daerah yang namanya Al-Hudah, dia bertemu dengan Khalid dan Utsman. Khalid dan Utsman. Kemudian mereka saling bertanya, ayo mau kemana kalian? Kira-kira begitu, ayo mau kemana? Yang satunya juga, kamu juga mau kemana? Lah kamu mau kemana? Dan seterusnya. Ini eyel-eyelan, sebab masih belum bisa menebak. Jangan-jangan saya nanti ngomong mau ke Madinah untuk menyatakan keislamannya, dia tidak begitu. Nah, kira-kira begitu. Eyel-eyelan tanya, mau kemana kalian? Yang satu juga, lah kamu juga mau kemana? Akhirnya Khalid kemudian berterus terang, kami hendak ke Madinah untuk menjadi pengikut Muhammad. Amr juga mengatakan demikian. Dan lah saya juga begitu. Saya juga ingin ke Madinah untuk menyatakan keislaman saya. Maka 3 orang ini kemudian bersama-sama menuju ke Madinah. Nah, ketika mereka menuju ke Madinah, malaikat Jibril datang memberitahu kepada Nabi bahwa ada 3 tokoh, yaitu Khalid, kemudian Utsman, dan yang satunya Amr, datang untuk menyatakan keislamannya. Kemudian beliau menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat dengan mengatakan, wahai kalian semua sahabatku, ketahuilah bahwa sekarang ini Mekah telah melempari kalian dengan jantung hatinya. Itu perumpamaan Nabi. Jadi para jamaah sekalian, 3 tokoh ini itu memang tokoh kebanggaan daripada orang-orang Mekah. Sehingga Nabi mengatakan, Mekah telah melempari kalian dengan jantung hatinya. Nah, kemudian bagaimana sambutan Nabi dan para sahabat atas kedatangan 3 tokoh istimewa ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.